Mungkin tak masuk di akal mengetahui ada anggota keluarga yang berencana menghabisi orang terdekatnya. Seperti seorang suami tak seharusnya merencanakan pembunuhan pada sang istri. Hanya dalam hitungan jam, polisi berhasil menangkap pelaku yang berinisial LN, yang tak lain adalah suami dan ayah para korban. Lalu apa motif LN membunuh istri dan kedua anaknya? Kepada tim NSI, LN mengungkapkan apa yang menjadi latar belakang di balik aksi kejinya itu. Masalah keuangan, Pak. Keuangan. Kenapa? Abang punya utang atau punya apa? Iya, Pak. Berapa banyak sih utangnya, Bang? 30, Pak. 30 juta. Iya, Pak. Kenapa kok bisa tega kok utang? Apa abang, kenapa sih? Maksudnya utang abang nggak dibayar sama istri atau seperti apa? Apa uang abang digunain sama istri? Saya membunuh keluarga saya, Bu. Saya mau memukul istri saya, menusuk anak saya, dan anak saya yang pertama juga. Kenapa sih harus dibunuh keluarga Anda? Itu kan salah satu keluarga Anda, keluarga tercinta Anda. Kenapa harus dibunuh? Bro, itu membunuhnya pakai apa? Ini benar, pakai ini. Waktu membunuh pakai ini. Ini yang besar ini untuk bunuh siapa? Coba agak dipegang dikit, maaf. Agak maju. Nggak apa-apa, agak maju. Yang ini untuk apa? Untuk bunuh siapa? Istri sama anak, Pak. Yang kecil? Istri. Yang ini? Istri. Ini waktu itu didapetin dari mana barang-barang ini? Di rumah. Di rumah. Emang sengaja nyimpan atau emang ada di sekitar lokasi? Ada di sekitar. Sebelum kejadian, apakah kamu sering bertengkar dengan istri kamu? Nggak sering sih, Pak. Apa yang membuat pertengkaran biasanya? Paling masalah anak, Pak. Masalah anak. Kenapa kamu diam? Saya marah, Pak. Marah. Apa yang membuat kamu marah pada saat itu? Masalah keuangan, Pak. Masalah keuangan. Kenapa harus membunuh? Saya hanya marah spontan, Pak. Apakah sebelumnya sempat ada cekcok mulut atau berantem dulu dengan almarhum istri? Iya. Memang kamu sudah berniat untuk membunuh keluarga kamu? Enggak, Pak. Apa yang buat kamu niat membunuh anak kamu, istri kamu? Saya hanya marah, Pak. Marah, emosi pada saat itu. Masih, Pak. Kamu siap mempertanggungjawabkan perbuatan kamu sekarang? Iya, Pak. Sementara itu, hasil penyelidikan polisi mengungkap LN dengan sadar membunuh istri dan kedua anaknya. Lewat serangkaian penyidikan yang sudah dilakukan, polisi memastikan motif ekonomi menjadi pemicu pembunuhan keji itu terjadi. Ceritanya begini, jadi
yang bersangkutan Nurdin Halid ini punya hutang kurang lebih 30 juta kepada 3 orang. Dia mengetahui istrinya punya arisan yang kurang lebih 1 bulan itu 1,5 juta dan dapat arisan akhir bulan itu 30 juta. Di mana dapat arisan itu antara tanggal 11, 12. Nah, istrinya udah menjanjikan memang sesuai kesepakatan bahwa hasil arisan itu akan dibayar pakai hutang. Pada saat tanggal 13, pas maghrib itu suaminya pulang kerja menanyakan kepada istrinya bagaimana uang tersebut. Lah, istrinya menjawab mungkin tidak mengenakan dan akhirnya percekcokan akhirnya istrinya lari ke kamar menghindari percekcokan tersebut. Ini naik pitam, ini kalap betul-betul. Sang suami ini kalap, si Lukman Nurdin Hidayat ini kalap betul. Dia langsung mengambil pipa besi yang digunakan untuk membengkokkan besi yang biasanya itu, yang pipa besi. Terus dia memukulkan beberapa kali sampai jatuh. Bukan tidak sampai di situ saja, lihatlah si Nurdin ini ada pisau di atas meja kamar. Akhirnya diambil, ditusukkan sampai kurang lebih 6 tusukan. Sampai gagangnya itu patah. Dia mengakui sampai gagangnya patah. Dan kita temukan ada pisau yang gagangnya patah. Tidak sampai di situ, anaknya yang umur 3 tahun ini lari, narik baju dari bapaknya ini. Melihat ibunya tersungkur, anak umur apa. Langsung dia dipukul, terpelanting, jatuh. Langsung diambillah pisau itu, ditusukkan beberapa kali di anak umur 3 tahun itu yang bernama Karisa ini. Nah, setelah selesai dia membunuh, yang melakukan tindakan tersebut, dia istirahat sebentar, dia minum air putih, sempat itu. Tiba-tiba anaknya yang umur 8 tahun atas nama Syifa ini datang menggunakan mukena habis sholat maghrib. Dia langsung teriak, dia langsung kaget lihat lihat adiknya, lihat ibunya berlumuran darah seperti itu. Dia teriak, panik. Bapaknya ini panik, dibunuh juga dengan cara dibekap sampai meninggal dunia. Lah, inilah yang ingin saya sampaikan, bahwa itulah fakta-fakta hasil pemeriksaan kepada tersangka. Apa sih? Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, LN pun kini harus menjalani hari-harinya di balik jeruji besi. Ancaman hukuman minimal 15 tahun penjara pun menantinya. Hasil pemeriksaan dan wawancara kepada yang bersangkutan adalah dia memang kalap. Yang pertama adalah dia tidak bisa memenuhi janji kepada temannya atau memenuhi janji membayar hutang kepada temannya. Yang kedua adalah alasan cekcok, yang ketiga adalah kepanikan. Dan ini tidak masuk di logika kita bahwa kenapa kok sampai tega membunuh itu. Sejauh ini apa pengungkapan dia? Kenapa harus membunuhnya? Nah, inilah yang kita ungkap. Dia sangat menyesal sekali. Akhirnya kita juga panggil apakah yang bersangkutan ini sehat atau tidak secara kejiwaan. Kita datanglah psikiater. Kita undang psikiater hari Sabtu jam 1 siang, dari mulai pagi diperiksa. Hasil dari psikiater mengatakan bahwa yang bersangkutan sehat secara kejiwaan. Jadi undang-undang yang dikenakan pada yang bersangkutan adalah pasal 80 ayat 4 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014, yaitu tentang Undang-Undang Perlindungan Anak. Yang kedua adalah pasal 44 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang KDRT. Dengan sanksi hukumannya adalah masing-masing 15 tahun, ditambah lagi masing-masing tersebut 1/3 dari ancaman hukuman. Berarti berlapis ya? Berlapis. Saat ini sedang terus dilakukan dilidik terus? Ya, saat ini terus diadakan pengembangan. Ya, yang jelas yang bersangkutan saya sampaikan secara psikis, secara kejiwaan dia sehat, dan kita sudah memanggil psikiater untuk memastikan yang bersangkutan sehat atau tidak sehat dalam kejiwaan. Yang terakhir adalah saya berharap untuk kasus ini ya pertama dan yang terakhir di Tangerang, dan saya berharap juga ini menjadi pembelajaran kita semua, menjadi pembelajaran saya, menjadi pembelajaran kita semua dan masyarakat Tangerang dan secara umum masyarakat Indonesia untuk ya tidak terulang lagi hal-hal yang demikian.
Tak akan mengira ada seorang anggota keluarga dekat yang melakukan tindak pembunuhan. Apa alasan mereka? NSI akan membahasnya saat lagi.